Nah, banyak sekali ketika kita membahas tentang gender tadi sudah kita bicarakan bagaimana menurut masyarakat Jawa, bagaimana menurut masyarakat Padang yang memang berbeda antara patrilineal dan matrilineal begitu, patriarki dan matriarki, maka kita juga akan melihat kalau begitu gender ini menjadi bahasan di multikultur. Kenapa? Karena masih banyak diskriminasi gender, ya. Masih banyak diskriminasi gender yang itu pangkalnya dari pemahaman konsep gender yang salah. Begitu. Kadang-kadang konsep gender itu ditarik ke dunia nyata, ke dunia sosial yang itu stereotip itu ditempatkan pada sosok laki-laki dan perempuan yang belum tentu benar. Nah, misalnya kita akan melihat misalnya kalau kita berbicara tentang konsep gender itu kita ke pengertiannya begitu ya, coba kita akan lihat di bagaimana definisi konsep gender dan sebagainya. Kita akan sebelum membahas itu mari kita akan lihat bahwa yang namanya masyarakat majemuk menuju masyarakat multikultur gitu, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan begitu ya, yang sering saya katakan bahwa masyarakat multikultur itu diperjuangkan berdasarkan berdasarkan demokrasi dan sebagainya. Maka kalau kita lihat begitu, kalau kita lihat tentang masyarakat majemuk, masyarakat multikultur yang kemarin sudah kita bicarakan, mungkin Bu Asma juga sudah memberikan, yang multikultur itu adalah dibangun dari demokrasi, multikulturalisme adalah aliran atau ideologi yang mengagungkan perbedaan dan kesederajatan dari mereka menyadari bahwa berbeda tetapi sederajat begitu. Baik perbedaan individual maupun perbedaan kelompok dilihat sebagai perbedaan budaya. Kesederajatan terutama ditekankan pada perbedaan-perbedaan askriptif. Askriptif itu yang otomatis kita dapatkan ya. Laki-laki dan perempuan itu otomatis dapat jenis kelamin tidak bisa milih. Nah, ini kita menghargai perbedaan itu. Seperti misalnya perbedaan suku bangsa, kita lahir sebagai orang Jawa nggak bisa milih. Kita mempunyai kebudayaan Jawa tidak bisa milih karena kita lahir sebagai keturunan Jawa, itu nggak bisa milih. Orang tua kita orang Jawa, kita lahir saya nggak mau jadi orang Jawa, saya mau lahir sebagai keturunan yang lain, nggak bisa karena memang kita orang tuanya adalah kulturnya Jawa atau asli Jawa gitu ya. Nah, kemudian ciri-ciri fisik, ras, keyakinan, keagamaan, gender dan umur. Nah, ini perbedaan yang askriptif, yang artinya itu kita nggak bisa milih gitu. Kita punya ras yang rambutnya keriting, kita keturunan itu misalnya keturunan teman-teman dari Papua ya mereka memang punya rambut keriting, kulit yang agak eksotis, yang gelap eksotis itu nggak bisa milih. Kita mau pingin seperti itu juga nggak bisa karena orang tua kita rasnya tidak seperti itu gitu ya. Nah oleh sebab itu perbedaan askriptif itulah yang diakui dan diyakini bahwa itu kita hargai gitu, perbedaan-perbedaan seperti itu kita hargai. Nah, namun perbedaan-perbedaan itu harus dipandang sederajat. Ya betul, memang kamu orang Jawa cirinya seperti ini, orang Papua seperti ini, orang Minang begini, tapi kita sama-sama sebagai bangsa Indonesia yang sederajat. Nah, itu sebetulnya multikultur seperti itu. Menghargai perbedaan dalam kesederajatan, itu multikultur. Demikian pula tentang jenis kelamin. Jenis kelamin itu kita nggak bisa milih ya, nggak bisa milih. Bahkan menolak juga nggak bisa. Kita sudah askriptif menerima itu secara otomatis. Maka kita menghargai ya memang laki-laki perempuan berbeda secara fisik gitu, secara fisik berbeda, tapi kita sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama-sama sebagai umat ciptaan Tuhan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Yang beda kita hanya fisiknya. Nah, ini harus dipahami. Nah, kalau masyarakat multikultur bisa memahami seperti itu, maka tidak ada lagi perbedaan-perbedaan yang mendiskriminasi. Nah, sayangnya diskriminasi berbasis gender itu juga masih ada sekarang ini, begitu. Nah, kalau menurut Millet misalnya, multikulturalisme itu tidak hanya memperjuangkan
memperjuangkan perbedaan atau tidak hanya memperjuangkan kesetaraan suku bangsa, ras, gender, agama, adat, tapi juga memperjuangkan orang-orang tertindas. Nah ini, jadi kalau menurut Wilet bahkan lebih luas lagi, tidak hanya memperjuangkan suku, ras, agama, adat agar itu sederajat, agar itu sama, tidak diskriminasi, tidak ada diskriminasi gender dan lain-lain, tapi dia juga memperjuangkan kelas sosial yang tertindas. Nah, jadi kalau kita sedang berjuang untuk kelas sosial yang tertindas, menurut Wilet itu kita juga sedang memperjuangkan masyarakat multikultur, begitu. Dengan kata lain, multikulturalisme adalah sebuah perjuangan ideologi dan politik, betul. Jadi harus ada kebijakan politik. Memperjuangkan persamaan, menghapuskan diskriminasi, itu harus ada kebijakan politik. Karena kalau tidak, itu menjadi sangat sulit, begitu. Nah, kemudian menurut Parsudi Suparlan, itu adalah Parsudi Suparlan itu dalam perjuangannya multikulturalisme merupakan acuan yang paling dapat diterima oleh masyarakat demokratis karena diperjuangkan oleh multikulturalisme sejalan dengan perjuangan para penganut demokrasi. Jadi yang diperjuangkan oleh orang-orang yang menganut aliran multikultur itu adalah sama dengan yang diperjuangkan oleh orang-orang penganut demokrasi. Begitu. Nah, jadi kalau misalnya multikulturalisme itu ingin terjadi, multikultur itu ingin terjadi, maka harus kita punya punya pandangan yang demokratis gitu, tidak diskriminatif. Nah, ini yang terjadi seperti itu. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya, mengapa gender masuk dalam masyarakat multikulturalisme? Karena persoalan terkait dengan konsep gender masih banyak dan lebih banyak yang merugikan atau mendiskriminasi salah satu pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, selama masih ada kata diskriminasi dalam masyarakat itu, maka konsep multikultur akan sulit dijalankan, begitu ya, akan sulit dijalankan. Pokok bahasan kita ini adalah tentang kita membahas konstruksi gender dulu, bagaimana gender bisa ditempatkan dalam wacana pluralisme, bagaimana identitas gender digunakan sebagai konstruksi politik, bagaimana gerakan ke depan menuju representasi penerapan gender. Dua yang di belakang kita akan bahas minggu berikutnya. Kita akan membahas tentang konstruksi gender dan bagaimana gender ditempatkan dalam wacana pluralisme. Nah, konstruksi gender tadi Anda sudah tahu ya, ternyata ada pemahaman tentang gendernya sudah oke, sudah betul, bahwa gender itu adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksikan secara sosial dan kultural, artinya dibentuk oleh masyarakat secara budaya. Karena dibentuk oleh masyarakat secara budaya, maka bisa berubah dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari budaya satu ke budaya yang lain, tergantung di mana masyarakat itu tinggal, mendukung konsep seperti itu. Nah, artinya kalau kita berbicara tentang sosok perempuan Jawa, misalnya, tadi sudah ada lemah lembut, masak, macak, mana katanya. Kemudian ada yang pekerjaannya di dapur, ngurus anak. Nah, kalau kita berbicara tentang sosok laki-laki Jawa, mungkin juga, atau katakanlah konsep sosok laki-laki secara umum. Laki-laki itu gagah, perkasa, tanggung jawab, kuat, kepala keluarga, terus apalagi rasional, pintar. Nah, kayaknya kalau kita list begitu antara laki-laki dan perempuan, itu sosoknya menjadi tidak imbang gitu ya, tidak imbang antara kayaknya yang negatif-negatif lebih banyak di perempuan, yang lemah-lemah lebih banyak di perempuan, yang positif-positif, yang kuat-kuat lebih banyak di laki-laki. Nah, siapa yang membentuk seperti itu? Masyarakat gitu. Masyarakat, karena itu didukung oleh masyarakat yang membentuk tadi. Nah, karena bisa berubah dari waktu ke waktu, dari tempat satu ke tempat lain, maka itu bukan kodrat, tetapi itu bentukan manusia. Misalnya, yang namanya menyapu lantai, memasak, ya, mengurus anak, bukan melahirkan ya, mengurus anak, itu bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Nyuapi anak juga bisa dilakukan baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga selama hal-hal itu bisa dipertukarkan,
itu berarti bukan kodrat, tetapi itu adalah konsep gender yang dibentuk secara sosial. Sehingga ketika ada slogan, ada ujaran, ataupun ada tagline lah katakanlah gitu ya, ada katakanlah semacam omongan masyarakat yang mengatakan bahwa perempuan kok nggak mau masak, itu nyalai kodrat. Nah, ini tidak benar karena masak itu bukan kodratnya perempuan. Masak itu bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, jadi bukan kodrat gitu. Nah, jadi inilah kadang-kadang masyarakat masih rancu membedakan antara gender dan kodrat begitu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Nah, ternyata kita dari SD, Anda kalau ingat ya, dari SD begitu, dari kecil, dari SD, coba kalau ingat bu guru kita ngajarin anak-anak, ini kita belajar membaca, ini Ibu Budi, kan begitu ya. Ibu pergi ke pasar. Nah, itu selalu kalimat itu direproduksi. Ibu pergi ke pasar, ibu memasak di dapur, ayah membaca koran. Nah, gitu. Ibu menyapu lantai, ayah bekerja di kantor. Ini adalah kalimat-kalimat yang ada di kepala kita sejak kecil gitu. Ibu pergi ke pasar dengan gambar yang sangat khas, tas belanjaan, kemudian ada gambar kacang panjangnya keluar begitu. Itu adalah gambar yang sangat khas gitu ya. Dan itu dari kecil, dari kita SD gitu ya, dari anak-anak ini. Nggak tahu kalau Anda kan sudah modern ya, zaman saya dulu anak-anak SD itu selalu diajarin begitu. Ani membantu ibu memasak di dapur. Nah, jadi yang namanya anak perempuan itu harus membantu ibu memasak di dapur. Tono bermain bola. Nah, kalau Tono boleh bermain bola. Nah, ini adalah satu sosialisasi yang sangat timpang begitu dan didukung oleh buku-buku pelajaran masa lalu yang masih sangat timpang gitu ya. Nah, tetapi buku-buku yang sekarang ya, anak-anak yang sekarang sudah mulai imbang seperti ini. Artinya sudah ada gambar antara laki-laki dan perempuan bekerja di kantor, tetapi si laki-laki tetap jadi direktur, si sekretarisnya tetap perempuan. Ada yang sudah jadi dokter, baik laki-laki dan perempuan sama. Jadi mulai imbang. Sudah mulai imbang gambaran laki-laki dan perempuan. Iklan-iklan di TV juga sudah banyak yang imbang, bagaimana peran kecap itu, kecap apa ya yang kalau kamu juga bisa masak, saya juga kalau kamu bisa kerja di kantor, saya juga harus bisa masak gitu ya, antara suami istri yang berbagi peran itu adalah satu contoh bagaimana mulai mendekonstruksi konsep gender yang selama ini masih rancu di masyarakat dan masih rancu antara konsep kodrat dan konsep gender begitu. Nah, berikutnya sebetulnya kalau kita berbicara masalah gender, konsep gender dan kodrat itu ibarat orang lari gitu ya. Ibarat orang lari itu sama startnya sama. Startnya sama, kemudian garis finishnya juga sama misalnya. Tetapi ternyata kalau laki-laki larinya dengan melenggang tidak membawa apa-apa, kalau perempuan larinya dengan susah payah karena dia sudah harus ngurus anaknya, dia membawa berbagai macam alat peraga di dapur ini sehingga dia larinya menjadi lebih berat gitu. Nah, secara fisik saja antara laki-laki fisik loh ya, antara laki-laki dan perempuan itu beda, lebih kuat laki-laki dibandingkan perempuan, begitu. Tetapi secara sosial, secara kemampuan itu tidak berbeda. Ada banyak laki-laki yang pintar, banyak perempuan pintar. Ada banyak laki-laki tidak pintar, ada juga perempuan yang tidak pintar. Secara fisik saja ini berbeda, apalagi ditambahi beban gitu. Nah, kenapa secara fisik berbeda? Kita selalu ingat ketika kecil ya, ketika anak perempuan kecil begitu baru lahir, begitu belajar jalan misalnya. Coba kita ingat masa lalu atau kita melihat sekarang mungkin masih ada. Begitu ada orang yang hamil, pasangan pengantin baru hamil, kemudian di USG, anaknya laki-laki, senang sekali, baik ibu maupun bapaknya, baik si suami istri atau keluarganya itu senang banget. Dengan wajah cerah, dengan wajah gembira si istri memberitahukan, Pak,
anak kita laki-laki loh, dengan cerah ya, oke kita nanti langsung syukuran sampai rumah, kalau perlu potong kambing 5 misalnya begitu. Nah tetapi begitu di USG anaknya perempuan, dengan lemas dan bisik-bisik si ibunya sendiri bilang, anak kita perempuan. Nah misalnya gitu, ini sudah ada bahasa, ini adalah bahasa diskriminasi gitu ya. Bahasa diskriminasi bagaimana menerima jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Nah dari kecil, dari dalam kandungan itu masyarakat sudah memperlakukan secara diskriminatif. Ketika belajar jalan, ini kenapa laki-laki menjadi lebih kuat itu nanti ya. Secara psikologis dan secara fisik dia akan menjadi lebih kuat karena dibentuk oleh sosial budaya juga gitu ya. Nah, ketika belajar jalan misalnya ada bayi perempuan nangis, jatuh nangis, kemudian semuanya orang nolongin ya, digendong, disayang-sayang, cup-cup, sayang-sayang, jangan nangis, mana yang sakit, semua tubuhnya diperiksa, seolah-olah ini adalah boneka porselin yang takut rusak gitu ya, takut tergores gitu ya, fragile gitu ya. Kalau orang-orang feminis menyebut perempuan itu fragile, takut tergores, takut lecet, takut rusak gitu. Dengan sangat tergopoh-gopoh semuanya menolong, kakaknya, ibunya, adiknya semuanya menolong. Tapi begitu ada anak kecil laki-laki jatuh, apa yang terjadi reaksinya? Mereka bilang, ayo jangan nangis, kamu laki-laki, kamu harus kuat. Laki-laki nggak boleh cengeng, laki-laki nggak boleh nangis. Padahal sebetulnya bayi kecil itu pengen nangis juga karena sakit gitu. Tapi karena nggak boleh nangis, maka dia menahan emosinya. Dan itu sampai besar, laki-laki malu kalau nangis gitu, karena dianggap cengeng. Karena padahal sebetulnya sedih, tapi nggak malu dia kalau nangis. Anak-anak sekarang kalau laki-laki kalau jengkel, kalau ingin meluapkan emosinya tidak nangis, perempuan langsung nangis ungkep-ungkep bantal itu biasa, tapi laki-laki karena nggak boleh nangis, dia langsung ambil motor keluar rumah, ngebut di jalan, dia mukul pintu, dia mukul tembok, dia ini dari kecil dibentuk seperti itu gitu ya. Si perempuan nangis ungkep-ungkep bantal itu tidak membentuk fisiknya, tetapi si laki-laki karena tidak boleh nangis ya dia mengerjakan sesuatu fisiknya itu yang digunakan. Nah, ini adalah secara psikologis membentuk bahwa fisik laki-laki akhirnya memang secara kodrati juga ditakdirkan lebih kuat. Tulang laki-laki juga ditakdirkan memang lebih kuat. Kenapa perempuan lebih rapuh apalagi setelah punya anak? Memang kan fisiknya perempuan menjadi lebih rapuh setelah punya anak juga. Karena ketika perempuan itu mengandung, dia harus mensuplai zat besi ke anak yang dikandung. Yang disuplai ke anak itu menggerogoti tulang dan giginya si perempuan. Jadi ketika perempuan melahirkan anak, berarti dia harus membentuk tulangnya, membentuk giginya, nah itu menggerogoti, maka menggerogoti tulang-tulang ibu, sehingga osteoporosis itu banyak diderita oleh perempuan, lebih dari 50% ya, lebih dari 50% diderita oleh perempuan. Laki-laki jarang banget, nggak ada, mungkin 25%-nya nggak ada yang menderita osteoporosis. Osteoporosis pasti diderita oleh perempuan karena tulangnya diberikan kepada anaknya, zat-zat besinya diberikan kepada anaknya. Maka Anda kalau sama ibu jangan macam-macam ya sampai seperti itu. Ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang menyadarkan kita betapa bahwa seorang ibu itu berjuang untuk kehidupan anak dari dalam kandungan, tidak hanya setelah lahir begitu. Nah, setelah besar, setelah lahir pun ibu berjuang untuk anaknya itu juga macam-macam. Aditya misalnya, sorry ya Dit, kamu tak jadikan contoh. Aditya itu misalnya, Bu, aku pengen beli motor yang baru itu, Bu. Model baru apa sih? Model baru itu misalnya apa sih? Honda Max yang saingannya Yamaha yang baru itu, Bu. Tapi saya bilang, Bapak katanya nggak punya uang. Bapak marah-marah. Nah, ibunya dengan lembut akan bilang, yo wis le, meneng wae, diam saja. Sekarang nanti tak belikan sama ibu. Ibu punya tabungan. Nah, ini coba bayangkan seorang ibu akan rela menabung, rela tidak makan enak demi anak-anaknya itu bisa seperti itu. Kalau makan enak, pertama yang dikasih, oh ini untuk Bapak, jangan diapa-apain. Setelah itu untuk anaknya dulu. Semuanya setelah Bapak dan anak ibunya nggak kebagian, nggak apa-apa. Ngoret-ngoreti juga nggak apa-apa. Yang tersisa-sisa juga nggak apa-apa. Ini seorang ibu. Ya, nah konsep-konsep seperti ini yang membuat
memang tumbuhnya perempuan dan laki-laki dalam konsep sosial yang berbeda gitu. Nah, ini yang membuat si laki-laki tambah kuat, si laki-laki tambah sehat, si perempuan harus melahirkan, banyak kehilangan darah, sudah membentuk tulang anaknya menjadi tidak sehat. Nah, ini adalah kenapa angka kematian ibu di Indonesia tinggi. Itu sebabnya antara lain seperti itu. Nah, baik. Nah, di negara lain gitu ya, di Thailand misalnya, di Burma, itu juga sama aja, si laki-laki itu juga banyak ngobrol sama laki-laki, sementara si perempuan ini pekerjaannya baik mengurus anaknya maupun mengurus ternaknya segala macam itu semuanya diserahkan kepada perempuan. Juga sama di negara-negara Asia hampir sama seperti itu, apalagi India ya, India dengan budayanya yang anak perempuan itu seperti tidak berharga ya kalau di India. Kemudian ada kalau harus di India banyak yang menikah tidak sesuai kasta, itu juga sulit untuk menikah dan sebagainya. Ini terjadi diskriminasi di sana. Nah, tapi apakah juga seperti ini? Tentu juga saya tidak setuju juga gitu ya, karena konsep gender itu bukan membalik peran, bukan. Tapi konsep gender ini yang perlu kita bangun adalah kesetaraan. Kesetaraan itu artinya ya bukan berarti kalau laki-laki manjat kelapa, perempuan harus manjat kelapa, bukan gitu ya. Itu namanya sama rata sama rasa. Setara itu bukan sama rata sama rasa. Setara itu imbang, tetapi belum tentu sama. Misal, pekerjaan laki-laki sebagai supir truk sehari semalam itu setara dengan pekerjaan perempuan di rumah tangga dari jam sekian sampai jam sekian. Itu namanya setara, tapi bisa berbeda wujudnya. Gitu. Nah, jadi setara itu bukan sama rata sama rasa, apalagi dibalik seperti ini. Tentu itu bukan ajaran dari konsep gender begitu. Nah, apalagi seperti ini, tentu juga bukan dari bagian dari konsep gender, begitu ya. Nah, sekali lagi yang namanya setara itu bukan sama rata, sama rasa, bukan. Yang namanya setara itu ya imbang, tetapi tidak harus sama. Gitu. Nah, misalnya laki-laki bekerja di kantor dari pukul 7 sampai pukul 4 sore. Pekerjaan itu setara bebannya dengan pekerjaan perempuan di rumah tangga dari jam sekian sampai jam sekian. Sama-sama bekerja, yang satu di kantor, yang satu di rumah. Itu kita harus menghargai bahwa itu pekerjaan yang setara. Begitu. Nah, jangan diremehkan bahwa kamu kan di rumah, nggak kerja, nggak capek. Jangan dikira. Ibu rumah tangga tuh capek loh. Lari dari depan sampai belakang, keliling rumah, itu kalau diukur jalan terus sampai dari jam bahkan dari sejak sebelum matahari terbit ya, dari sebelum matahari terbit sampai mata suami terbenam itu kerjaannya nggak berhenti-berhenti. Itu kalau diukur jalan berapa kilo itu. Nah, jangan diremehkan ibu rumah tangga. Nah, ini maka mari kita bangun bahwa kesetaraan itu bukan sama rata sama rasa. Kalau laki-laki bekerja di kantor, perempuan juga harus kerja di kantor. Nggak ada yang mengharuskan seperti itu. Tetapi yang perlu kita pahami adalah ada kesetaraan bahwa tugas laki-laki dan perempuan, pekerjaan laki-laki dan perempuan itu setara, tapi bukan sama rata sama rasa, begitu. Nah, kadang-kadang konsep gender itu dilarikan kepada dogma-dogma agama. Ya, kadang-kadang dilarikan pada dogma-dogma agama, misalnya tentang hadis. Kalau saya ini menganut Islam ya, tentang hadis, tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Tetapi pemahamannya sangat bias gitu. Contoh di dalam kitab suci Al-Quran tentang poligami. Wah, ini laki-laki kan paling senang menerjemahkan surat An-Nisa hanya 1 sampai ayat 4 saja. Di situ disebut bahwa laki-laki boleh menikah laki-laki pemimpin gitu ya, laki-laki pemimpin. Karena laki-laki pemimpin maka dia ada perempuan pemimpin itu nggak boleh, karena menurut surat An-Nisa perempuan itu tidak memimpin tapi dipimpin. Nah, di dalam surat An-Nisa laki-laki disebut sebagai pemimpin itu adalah pemimpin keluarganya, pemimpin istrinya, bahkan disebut istri-istrinya begitu. Nah, karena disebut istri-istrinya berarti pemimpin laki-laki itu boleh menikah lebih dari satu. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, bahkan ada yang menyebut 1, 1 berarti 2, 2, 2 berarti 4, 3, 3 berarti 6, 4, 4 berarti 8. Nah, jadi ada yang menerjemahkan juga seperti itu. Tapi penerjemahan surat An-Nisa hanya berhenti sampai di situ gitu. Tidak dibaca atau dipotong sampai 129. Coba nanti Anda buka yang beragama Islam. Di dalam ayat 129 surat An-Nisa itu dikatakan bahwa sesungguhnya tidak ada seorang manusia pun yang bisa berbuat adil
meskipun kamu sangat menginginkannya. Nah, jadi Tuhan itu sudah tahu bahwa manusia itu tidak bisa berbuat adil. Padahal syaratnya untuk poligami adalah adil. Nah, sebetulnya Islam itu menganut monogami. Kenapa ya? Karena tidak ada yang bisa berbuat adil. Tapi kan 129 ayat surat An-Nisa ini nggak pernah disosialisasikan. Yang disosialisasikan oleh Pak Kiai dalam pengajian-pengajian, ibu-ibu itu harus terima kalau suaminya nikah lagi karena itu menurut sunnah Nabi, karena itu mengikuti Nabi, karena itu menurut Al-Quran surat An-Nisa. Nah gitu, ayat 1 sampai 4. Tetapi ayat 129 nggak pernah ditunjukin gitu. Nah ini adalah bagaimana penafsiran kitab yang bias gender gitu. Sama ketika bukan saya menolak gambar ini ya, saya tidak menolak ya. Kalau ingin masuk surga taatlah selalu padaku, suaminya bilang gitu. 100%, 500% saya setuju bahwa istri taat pada suami. Setuju saya 500%. Tetapi suami yang seperti apa yang harus kita taati? Apakah suami yang tiap hari mukulin? Apakah suami yang tidak ngasih nafkah? Apakah suami yang tidak peduli terhadap anak istrinya? Apa itu yang harus kita taati? Nah, ini perlu diskursus ya, perlu diskursus yang benar gitu tentang sosok suami begitu. Nah, demikian pula ini, pokoknya jangan sekali-sekali keluar rumah tanpa izin saya. Setuju saya, istri keluar rumah harus izin suami, setuju. Tetapi suami kalau keluar rumah juga harus izin istrinya, gitu. Jangan seenaknya saja tidak izin. Yang harus izin kan perempuan, laki-laki kan nggak harus izin. Nah, itu namanya tidak menghargai kan begitu. Nah, ini hal-hal seperti ini perlu diluruskan ya, diluruskan dengan hal-hal yang benar. Maaf. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang kodrat gitu. Apa bedanya dengan gender? Kalau kodrat itu adalah perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Ketentuan dari Allah yang manusia tidak bisa merubahnya. Tidak bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, kalau kita berbicara tentang kodrat memang berbeda. Apa yang dimiliki laki-laki dan apa yang dimiliki perempuan itu tidak bisa dipertukarkan. Kita mau tukeran, mbok saya mau jadi laki-laki aja lah, nggak usah punya rahim. Rahim dibuang gampang, ya. Rahim dibuang gampang. Tapi tidak ada dokter yang bisa menjadikan laki-laki menjadi perempuan karena tidak ada dokter yang bisa membuat rahim di dalam perutnya laki-laki. Tidak ada manusia bisa menciptakan indung telur di dalam perutnya rahimnya laki-laki. Laki-laki nggak punya rahim. Untuk ditanam ke sana nggak bisa gitu. Nggak tahu kalau nanti perkembangan kedokteran berapa puluh tahun ke depan, saya nggak tahu. Tapi sekarang belum ada dokter yang bisa menjadikan sosok laki-laki ini perempuan seutuhnya, nggak bisa. Mohon maaf, misalnya ada orang-orang yang transgender, yang laki-laki tapi berubah menjadi sosok perempuan, itu dia sebetulnya secara kodrat tetap laki-laki karena dia tidak punya indung telur, tidak punya rahim, tidak bisa menyusui, kan? Ini adalah kodratnya dia gitu. Soal fisik bisa dibentuk, bisa disuntik silikon, bisa dioperasi plastik. Tetapi dokter nggak bisa bikin rahim di dalam perutnya laki-laki tadi, nggak bisa gitu. Membuat indung telur di sana juga nggak bisa. Nah, ini yang namanya kodrat yang tidak bisa dipertukarkan. Nah, sayangnya pemahaman tentang gender dan kodrat itu masih rancu gitu ya, masih rancu, sosialisasinya masih rancu, sehingga ideologinya juga rancu begitu. Nah, perbedaan gender dan kodrat itu adalah kalau gender itu adalah buatan manusia, tidak bersifat kodrat artinya bisa berubah, dapat ditukar tergantung masyarakat dan budaya setempat. Tapi kalau kodrat, karena ini ciptaan Tuhan, bersifat alamiah atau kodrati, tidak dapat berubah, berlaku sepanjang zaman, dimanapun, kapan saja ya, tidak dapat ditukar. Nah, ini adalah perbedaan gender dan kodrat begitu. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa kita kok menjadi pemahaman kita tentang gender itu menjadi begitu timpang gitu? Karena ya ini Rosa sama Inggit baru masuk sekarang, Mbak, tolong tidak diadmit ya. Nah,
kemudian kita lihat bahwa gender dan kodrat itu kenapa ya, karena bagaimana pemahaman tentang gender ini menjadi menjadi begitu kuat dan timpang karena media sosialisasinya, ya, media sosialisasinya banyak sekali dikuatkan oleh lembaga, institusi, kantor, organisasi, sekolah, lembaga agama, ya, keluarga, tetangga, masyarakat, komunitas, sistem pembelajaran, sistem kerja. Kadang-kadang ada pekerjaan untuk perempuan tidak boleh karena itu tidak cocok untuk perempuan, karena perempuan itu tidak kuat misalnya dan sebagainya. Nah, ini ada sosialisasi yang timpang di sini melalui media massa, film, sinetron, media sosial, ini semuanya membentuk bagaimana perempuan masih menjadi objek di dalam film, di dalam sinetron, di dalam media sosial, ya. Dan masyarakat senang ketika di media sosial diekspos tentang perempuan-perempuan yang eksotis, diekspos tentang hal-hal yang terkait berbau dengan fisik perempuan. Karena apa ya? Memang masyarakatnya patriarki gitu ya. Masyarakat budayanya masih patriarki, masih timpang, sehingga kalau ketika perempuan itu kemarin di koran yang kita mengundang Mbak Burita itu juga dikatakan bahwa koran terpaksa harus memenuhi selera pasar gitu, karena selera pasarnya seperti itu ya kadang-kadang koran tidak bisa adil gender, kadang-kadang masih diskriminatif karena memang memenuhi selera pasar. Nah, dengan demikian kita masih bisa menarik kesimpulan bahwa selera pasar kita adalah selera pasar yang sangat timpang begitu. Nah, negara, relasi kuasa, institusi pembina, agama, keyakinan, ini semuanya berpengaruh ya, berpengaruh kepada kita bagaimana media sosialisasi gender itu berjalan, berlaku, karena memang ada hal-hal yang seperti ini yang membuat kita masih timpang sosialisasinya. Nah, tahapan ideologi gender, konsep gender yang masih rancu dengan konsep kodrat dan terjadi masih secara umum tadi, jika ada pergeseran mungkin tidak seberapa dan masih banyak kendala. Hal ini disadari karena konsep gender itu masih banyak merugikan perempuan dan menjadi ideologi yang sulit berubah karena prosesnya adalah dari sosialisasi dalam keluarga, internalisasi dalam keluarga, internalisasi nilai-nilai ya keluarga, saudara, sekolah, kemudian penanaman nilai-nilai individu dalam keluarga, itu begitu kuatnya sehingga menjadi pembudayaan, menjadi enkulturasi, nilai-nilai individu akhirnya menjadi budaya dalam masyarakat, menjadi enkulturasi karena sudah tertanam mendarah daging, maka dia menjadi ideologi, keyakinan nilai-nilai individu dalam masyarakat yang ternyata itu adalah banyak yang timpang. Nah, ini adalah proses-proses sosialisasi. Ideologi gender sering menimbulkan ketidakadilan gender. Contohnya, ideologi gender itu misalnya perempuan lemah lembut, maka dia tidak cocok menjadi manajer, tidak cocok menjadi pemimpin. Perempuan pekerjaan utamanya di rumah, domestik, maka kalau dia bekerja di luar rumah hanya membantu suami, bukan sebagai pencari nafkah utama. Kalau begitu boleh dibayar rendah karena dia bukan pencari nafkah utama. Nah, ini adalah beberapa bentuk ketidakadilan gender. Laki-laki itu berwatak tegas, rasional, maka dia cocok menjadi pemimpin, tidak cocok bekerja di domestik begitu. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana ideologi gender yang timpang itu menyebabkan ketidakadilan gender begitu. Nah, bagaimana pandangan masyarakat multikultur tentang gender? Nah, ini kesederajatan dalam perbedaan ini adalah tagline-nya masyarakat multikultur dengan kondisi implementasi gender yang masih sering timpang dan masih ada diskriminasi, maka menjadi tugas besar bagi masyarakat multikultur untuk menghapus ketimpangan dan diskriminasi tersebut. Karena kalau masih ada ketimpangan dan diskriminasi itu, berarti konsep gender masyarakat multikultur belum bisa berjalan dengan baik. Kira-kira begitu teman-teman, mari kita diskusikan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita diskusikan pagi ini. Baik,